Selanjutnya kita ke oke, eh ini yang hampir nggak ada di banyak review ya. Jadi Phoenix itu dia kalau jam tangan itu kan biasanya dia sebaca gua tuh ada dua jenis. Dia ada namanya APEC atau Asia Pacific version dan ROW atau Rest of the World version. Secara hardware tidak ada bedanya, semua sama, tapi secara firmware dia berbeda. APEC itu biasanya mengikuti tempat di mana negara dijual di Asia Pasifik itu. Misalkan Jepang, dia di dalamnya cuma ada bahasa bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Contoh di China dia cuma ada bahasa China dan bahasa Inggris. Kalau versi rest of the world dia mencakup banyak bahasa di dalamnya, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia dan bahasa Portugis dan bahasa lain-lainnya. Seperti itu. Terus selanjutnya Garmin itu kenapa dan harusnya harusnya jam yang kita beli adalah tempat kita tinggal asal. Misalkan kita orang Indonesia dan menetap di Indonesia, alangkah baiknya memang harusnya kita beli dirilis di Indonesia. Karena apa perbedaannya? Contoh, Garmin gue ini adalah Garmin versi APEC Asia Pasifik karena ini adalah Garmin untuk pasar lokal China. Waktu ini gue beli pasar China, jadi dia cuma ada dua bahasa Inggris dan bahasa China. Dan kenapa gue bilang harusnya beli di yang misalkan kita orang Indonesia, kita beli Indonesia, karena itu perbedaannya adalah peta bawaan. Jadi misalkan lo orang Indonesia tinggal di Indonesia, yang dapat preload maps yang di dalam yang terinstall oleh Garmin langsung distributor resmi itu adalah peta Indonesia. Misalkan gue China, yang gue dapat adalah peta China. Contoh. China. Oke. Terus versi yang perbedaan selanjutnya adalah dari GPS-nya. Jadi kalau yang versi Asia Pasifik khususnya China itu dia jadi GPS itu ada 3 kalau di Garmin ini. Pertama ada GPS sendiri, contoh ini kita klik, ada GPS only, ada GPS GLONASS itu miliknya Rusia, GPS kan miliknya Amerika. Terus ada GPS plus Galileo itu kalau nggak salah miliknya Eropa. Terus ini yang kalau APEC khususnya China dia adanya GPS plus Beidou itu satelitnya China gitu. Terus ada Ultra Track. Nah kalau yang rest of the world itu pasti dua GPS, ada 3, GPS only, GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo gitu. Secara presisinya, secara akurasinya apa bedanya bang? Kalau sejauh ini sih reviewnya yang saya baca di luar sana nanti kurang lebih aja sebenarnya. GPS bagus, GPS plus GLONASS bagus, plus Galileo bagus, plus Beidou juga bagus banget. Jadi nggak ada bedanya. GPS only pun sebenarnya udah bagus. Ini untuk menambah akurasi aja. Oke, itu ya tadi ya dari yang namanya versi yang banyak nggak dibahas sebenarnya di luar sana. Versi Asia Pasifik sama versi rest of the world. Terus, ada lagi satu. Ketika ada namanya beta testing firmware. Jadi di forum Garmin itu biasanya ada rilis sebelum ada firmware baru dirilis itu biasanya ada beta testing. Beta testing itu hanya bisa dipasang di versi yang rest of the world, bukan versi yang Asia Pasifik. Jadi ya bahasanya kita telat telat nyoba deh, telat dapat yang beta deh. Tapi sebenarnya nggak begitu ngaruh sih, karena juga bentuknya beta dan bukan yang udah fix ya. Tapi pengen aja pasti nyoba kan, pengen nyoba yang beta gimana sih, apa sih yang update gitu loh.
Epic yang versi Asia Pasifik juga akan tetap dapat, cuma biasanya sebulan lebih dari yang eh, rest of the world dapat, dia baru dapat. Karena apa? Reviewnya bilang karena dia harus menyesuaikan bahasa yang terinstall di dalamnya. Jadi bahasanya teh di translate dulu lah, baru disebar untuk yang Asia Pacific version. Secara hardware nggak ada beda sama sekali. Cuma masalah itu doang. Itu. Jadi intinya saran yang gue saranin adalah kalau lu orang Indonesia tinggal di Indonesia, beli Indonesia. Karena preload mapsnya yang terinstall di dalamnya itu Maps Indonesia, Maps Topo Indonesia, Maps Topografi Indonesia, dan Maps Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke fitur ya. Ini bisa dikonek ya. Jelas ini smartwatch ya, pasti bisa dikonek ke HP. Jadi ada 2 aplikasi yang inti untuk Garmin itu, yaitu Garmin Connect IQ, itu seperti Play Store-nya Garmin. Jadi kita bisa download watch faces, tampilan jamnya, kita bisa download aplikasi, kita bisa download widget di sini, terus kita bisa download aplikasi dan yang lain-lain. Terus selanjutnya adalah Garmin Connect, ini aplikasi intinya. Ini kita nge-sync, terus kita bisa baca history kegiatan kita, olahraga kita, heart rate kita, stres kita, sleeping monitor kita tidur berapa jam sehari, kita dapat deep sleep apa enggak, itu bisa dilihat dari Garmin Connect. Oke, itu 2. Dan masih banyak sebenarnya aplikasi Garmin sampingan lainnya. Salah satunya Garmin Explore, itu untuk bikin rute, dan juga rute yang pernah kita lewatin sambil sepedaan, misalnya keliling Jakarta, kita kemana aja itu bisa dilihat dari Garmin Explore itu tadi. Oke, selanjutnya kita masih ke fitur ya. Kita itu aplikasinya. Terus kalau connect gimana bang? Kita bisa lewat sini, kita bisa lewat quick access. Kita klik ini, terus kita cari. Nah ini, atau itu, atau di menu ke bawah, phone, ini disconnect dan connect di sini. Kalau nah itu disconnect, kalau ini pair phone. Jadi waktu pertama kali kita harus nyalain dulu, kita on kan, terus kita pairing. Nanti di Garmin Connect setelah bikin akun kita bisa connect, nanti ada kode khusus jam ini kita bisa masukin di Garmin Connect, dia langsung pair, sign sync langsung. Oke, terus dia juga ada built-in wifi, jadi dia bisa connect ke wifi. Terus dia punya storage 32 GB, dia bisa simpan musik, dia bisa simpan maps, preload. Nah ini kita ngomong-ngomong, bang, beli di luar tapi dipakai di Indonesia bisa. Kayak gue kan ini dari pasar China, Asia Pacific version, terus gue pakai di Indonesia bisa. Lu orang Indonesia mau ke Inggris, lu mau ke Amerika, bisa dipakai bang mapsnya, bisa. Jadi di preload, jadi bisa di download di internet tuh biasanya di Open Maps, cari aja di Google Open Maps untuk misalkan Indonesia, Open Maps Indonesia itu free, kita download terus bisa kita preload, kita masukin ke dalam mapnya sini. Kayak gue versi ini cuma ada bawaannya map China, gue masukin map Indonesia. Kalau di Indonesia kita bisa download di navigasi.net, itu ada maps Indonesia lengkap dengan topografi. Tapi untuk yang terus kalau mau yang lebih detail kita bisa beli. Kalau gue beli yang direkomendin dan terkenal di kalangan Garmin itu di Talkie Toaster. Itu dia jual maps topografi yang sangat mendetail. Dari itu untuk yang Indonesia itu yang ada digital elevation mode-nya, DEM itu sekitar 13 pound sterling. Kalau yang tanpa digital elevation itu
cuma sekitar 11 pound sterling. Buka aja websitenya, aku nggak endorse, cuma ini memang kualitas petanya bagus banget, navigasi download juga bagus banget, detail, ada buat ATM segala macam. Oke, itu ngomong-ngomong tentang maps ya, nanti kita buka habis ini mapsnya. Terus oke,